Hello viewers, pada video kali ini saya ingin ngebahas SX Mini saya setelah 2 tahun saya pakai. Oke, di sini saya hanya ngebahas bagian-bagian mana saja yang lecet dan bagian-bagian mana saja yang sudah kalah pada mod ini. Oke, langsung saja kita lihat si mod ini. Ini dia lecet-lecet dari mod ini. Untuk cara pemakaian saya itu, mod ini nggak pernah saya sayang-sayang. Mau kebanting, mau jatuh, mau kepentok sana sini, saya nggak pikirin. Dan inilah hasilnya ketika umurnya sudah 2 tahun, lecetnya sana sini bukan main. Untuk bagian sini, di sini tulisannya G-Class ya, dari si Cichan. Ini sudah mulai lecet sana sini. Kemudian ini Powered by Yihi sudah lecet juga sana sini. Bagian atasnya, sini tempat RDA-nya dia sudah mulai oksidasi, dan ini ada anti gores di bagian sini. Nanti saya buka ya. Untuk bagian depannya seperti ini. Untuk tombolnya yang warna gold, warnanya belum memudar, goldnya masih bagus. Untuk tombol bagian bawah, ini goldnya juga masih bagus, kecuali bagian atas ini, karena ini sering kepentok ketika kita kantongi. Bagian atasnya dia sedikit memudar, tapi untuk bagian pinggir-pinggirannya ini masih bagus ya. Untuk goldnya, beserta juga dengan baut-bautnya, goldnya masih bagus. Kemudian bagian bawahnya, tentu saja bagian bawahnya sudah lecet, bukan lecet lagi, bukan lecet lagi, tapi warnanya mulai hilang karena sering digeser-geser seperti ini. Oke, kita lihat di bagian RDA-nya, tempat RDA-nya. Saya ingin membuka anti goresnya setelah 2 tahun saya pakai. Ini sudah mulai oksidasi ya. Oke, keras banget. Oke. Karena di bagian sini sering ketumpahan liquid, maka dia oksidasi. Yang menguning itu ternyata cuman anti goresnya, seperti ini. Untuk bagian tempat RDA-nya aman bro. Nggak ada oksidasi sama sekali. Ternyata saya ditipu. Saya lap dulu. Oke, sisa lemnya masih membekas karena saya nggak punya thinner atau bensin. Ya, kita biarkan saja dulu seperti ini. Seperti inilah bagian atas SX Mini setelah 2 tahun. Yang menguning itu ternyata anti goresnya bro. Ternyata ini bukan oksidasi, melainkan anti goresnya yang sudah kalah atau sudah menguning. Ya, seperti itulah. Kemudian kita matikan. Untuk bagian bawahnya dia seperti ini. Penutup baterainya sudah mulai kalah. Ini sudah tidak rata lagi ya. Seperti ini. Karena sering jatuh, mungkin efek sampingnya seperti ini. Dan untuk bagian baterai, penyangga penutupnya masih bagus, masih berfungsi dengan normal, kecuali bagian sini, ini contelannya sedikit banget yang kemakan, ya. Ini bodinya, bentuknya sudah tidak normal lagi, beserta penutup baterainya. Ini sudah tidak rata lagi, seperti ini, karena di bagian sini dia itu tipis bro. Tipis maksud saya di sini lebarnya kurang ya. Seandainya lebarnya ini segini, mungkin ini lebih kuat lagi untuk menahan baterainya. Berhubung lebarnya ini kurang, maka ini gampang banget untuk seperti ini. Bengkok ya. Ini udah bengkok dan harus diganti. Oke. Seperti inilah bagian dalamannya. Ini kotor banget ya, karena ini nggak pernah saya rawat selama 2 tahun.
Hasilnya seperti ini, kotor banget. Oke, seperti ini bodinya setelah 2 tahun saya pakai. Dan di bagian LCD-nya saya sudah pasang anti gores ya. Ini agar awet, karena pemakaian saya itu ekstrim bro. Saya nggak pernah rawat mod ini. Mau jatuh, kepentok, jatuh lagi, saya nggak pikir. Ya, ini jatuhnya saya lupa sudah jatuh berapa kali. Yang jelas kondisinya begini. Oke, sudah menyala. Untuk kualitas dari LCD-nya ini masih berjalan dengan normal seperti ini. Ya. Beserta dengan lampunya masih normal. Bodinya. Kemudian kekurangan yang saya rasakan setelah 2 tahun saya pakai itu adalah di bagian baterai. Dia gampang sekali untuk mati-mati seperti ini. Ketika ini goyang-goyang seperti ini, dia biasanya mati-mati, atau saya hentakkan seperti ini, dia mati bro. Ya, kekurangannya sama seperti kemarin, setahun yang lalu masih begitu, mati-mati. Mungkin masalahnya di bagian sini, konektor bagian baterainya, di sini ada konektor ya, sini. Karena dia sudah tidak rata lagi, ini goyang, maka dia gampang mati atau baterainya, arus baterainya itu terputus di bagian bawah. Oke, saya coba nyalakan. Kok mati? Oke, menyala lagi. Sudah nyala. Ya, untuk kekurangan yang saya rasakan cuman itu. Untuk kualitas oke. Kalau lecet-lecetnya wajar sih, karena saya nggak pernah melakukan perawatan pada mod ini. Coba saya hentakan sekali lagi. Ulangi ya, kalau hentakannya keras seperti ini, mati bro. Ya. Dan kadang itu terjadi di kantong saya ketika naik motor atau sedang jalan, kan hentakannya itu terasa ya di kantong kita, biasanya mati. Kadang ingin nge-vape, loh, kok mati ya? Oh, ternyata terhentak. Seperti itu. Dan untuk kelebihan yang saya rasakan setelah memakai XS Mini selama 2 tahun, itu powernya powerful banget bro. Apalagi ketika kita ingin nge-vape, itu powernya nggak pernah kurang menurut saya. Powernya itu selalu powerful. Nggak ada tenaga yang loyo-loyo, mau pakai coil apapun, ini masih bisa ngedrive dengan baik. Ya, si XS Mini lah. Si XS Mini ini. Oke, di sini saya perlihatkan powernya. Di sini saya running di 30 watt. Saya dapat 0,3 ohm di single coil. Coilnya pakai fuse Clapton. Saya firingnya, wow, oke, gondrongnya, gondrong parah, seperti ini. Itu powernya powerful banget bro. Dan untuk uap yang dihasilkan itu seperti ini. Single coil. Kemudian kelebihannya yang lain itu kita diberikan banyak mode. Seperti ini. Ketika saya ingin ganti coil ya saya tinggal ganti mode. Nggak usah ganti yang lain-lain. Karena kita sudah diberikan mode. Ketika saya ingin ganti coil, ganti kapas, tinggal pindah ke mode Eco. Maka fairingnya lemah. Seperti ini. Kita perlu fairing yang lemah ya ketika kita ganti coil atau kapas, agar kapas dan coil kita itu tidak terbakar. Ya, seperti itulah kelebihan dan kelemahan yang saya rasakan selama 2 tahun pemakaian. Ya,
kekurangannya itu tadi, ketika dihentakkan seperti ini, dia mati. Mati bro, ya. Mungkin cukup video kali ini ya. Untuk bodinya seperti ini. Sudah lecet sana sini, karena ini sudah jatuh. Ya, saya nggak pikir kalau ini jatuh, kepentok, jatuh lagi, itu nggak masalah. Yang penting mod ini masih bagus. Selama 2 tahun saya pakai. Untuk kualitas dari mod ini luar biasa. 2 tahun saya pakai tanpa perawatan, masih berfungsi dengan normal. Cuman itu sih penyakitnya, kadang mati-mati. Oke, cukup untuk video kali ini. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadri mengucapkan simak aja lanjutan.